Saya tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat itu. Tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antaranya contoh Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Dan ini disunnahkan teman-teman sekalian, kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya. Karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majelis ilmunya, segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari. Jadi kan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada 3. Ya. Pertama bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang mestinya ada bagi setiap muslim. Baik. Pada saat itu, orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. 2 dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalamnya kata para ulama perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna. Sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam. Menggoda sekali sebenarnya. Mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan saya takut karena Allah. Ya. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Ya. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis lain dikatakan tidak akan tersentuh api neraka 2 mata yang menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sedekah yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kinayah dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri. Kalau kita keluarin ini saya kasih marwan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu, maksudnya adalah orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia. Sedekah itu dirahasiakan. Itu akan masuk sebagai orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersedekah. Ini fadilah orang yang bersedekah, tapi dirahasiakan. Jangan baru sedekah 1.000 rupiah sudah satu kampung tahu. Harusnya memang dirahasiakan, gitu kan. Ini sudah sumbang AC. Oh, si fulan sudah sumbang sekian. Tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat. Tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda kutip di sini ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk kita penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita. Yang terakhir yang ketujuh siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat? Hah? Pemuda yang tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum paham. Jadi ternyata anak muda itu kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa ada dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, Inna Allah yu'jubu min syabin laysa lahu sabwah.
Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla pencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah, itu masuk semuanya dianggap anak muda, masih muda, di kalangan muda gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun, gitu kan? Puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan? Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 53 tahun tuh fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia.